Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih di bab tentang maja'a fi dzabhi li ghairillah. Dalil-dalil seputar menyembelih kepada selain Allah. Dan masih membahas tentang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang membela atau membantu pelaku kebid'ahan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, kemudian di sini syarih yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wal muhditsu
Wal muhditsu asyaddu minhu. Orang yang melakukan kebid'ahan itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada orang yang membantu kebid'ahan. Li'annahu idza kana iwa'uhu sababan lil la'nati fa inna nafsa fi'lihi jurmun a'dhamu. Maka kalau membela kebid'ahan itu menjadi sebab mendapatkan laknat, membela, membantu menjadi sebab mendapatkan laknat, maka orang yang melakukannya secara langsung, orang yang melakukan kebid'ahannya secara langsung, maka itu adalah kedurhakaan yang lebih parah, yang lebih a'zam. Artinya laknatnya lebih besar, dosanya lebih besar. Fa fihi at-tahdhiru minal bid'ah wal ihdatsy fid din. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan keras dan terdapat pelarangan terhadap bid'ah dan membuat-buat perkara baru dalam agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umuri." Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap kebid'ahan, setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Hadis sahih, ya, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Wa dhahirul hadithi walau kana amran yasiran. Dan zahir hadis menunjukkan bahwasanya itu adalah kesesatan dan mendapatkan laknat walaupun sedikit. Walaupun bantuannya sedikit. Ya, walaupun sebentar, walaupun dianggap remeh, tetap mendapatkan laknat dan tetap merupakan kesesatan. Ya, silakan dibaca. Ummu Zuhri. As-sadi satu ya Ustaz. Qauluhu manarul ardi. Afwan belum ketemu. Yang di layar ada? Iya ada. Qauluhu manarul ardi ay alamatuha wa marosimuha allati tuhaddidu bainal jirani faman ghayyaraha dulman fahuwa mal'unun wa ma aktsarul ladzina yughayyiruna manarul ardi la siyama idza zadat qimatuha wa ma alimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iqtata'a syabaran minal ardi dulman shibran minal ardi dulman Tawwaqahu min sab'i ardina fal amru adimun ma'a anna hadha alladhi yaqtati'u minal ardi wa yughayyirul manara wa ya'khudhu ma la yastahiqu la yadri qad yastafidu minha fi dunyahu wa qad yamutu qabla dhalika wa qad yusallitu alaihi afatun ta'khudhu ma akhadha. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang mengubah-ubah manaral ardi, patok-patok tanah. Yang dimaksud dengan manaral ardi ai alamatuha, penanda-penanda pada tanah. Wa marasimuha atau garis-garis yang menandai tanah. Allati tuhaddidu bainal jirani, yang memberikan batasan antara tetangga dengan tetangga yang lain, antara tanah saya dengan tanah tetangga saya. Maka dalam bahasa kita patok tanah. Faman ghayyaraha dhulman fahuwa mal'unun. Maka barang siapa yang mengubah-ubahnya secara zalim, maka dia terlaknat. Ya, dilaknat oleh Allah. Wa ma aktsara. Ya, wa ma aktsara artinya betapa banyak. Ya, ma plus fi'il af'ala artinya betapa.
Betapa banyak alladzina yughayyiruna manaral ardi. Orang-orang yang ubah-ubah patok tanah. La siyama idza zadat qimatuha. Lebih-lebih lagi kalau sampai bertambah harganya. Digeser patoknya sehingga bertambah harganya. Kenapa? Karena tambah luas. Wa ma'alimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sungguh mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi dulman." Barang siapa yang memotong di sini artinya ya menggeser patok shibran ya sepanjang 1 jengkal minal ardi dari tanah dulman secara zalim. Tawaqahu min sab'i ardina. Maka Allah akan timpakan dia ya, dari 7 bumi. Ya, artinya lebarnya 1 jengkal, panjang dan lebarnya 1 jengkal, tapi tingginya setinggi 7 bumi. Bayangkan ya. Orang yang menggeser patok tanah sejengkal nanti di hari kiamat akan ditimpakan kepada dia, dijatuhkan kepada badan dia tanah sebesar itu. 1 kali 1 jengkal, tapi tingginya ya setinggi 7 bumi. Nah, kalau dia geser patok 1 meter, 1 meter kali 1 meter, maka nanti akan ditimpakan tanah 1 meter kali 1 meter tingginya 7 bumi. Ya, semakin banyak, semakin berat. Waliyadzubillah. Fal amru azimun. Maka ini perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat ngeri sekali. Ma'anna hadha alladhi yaqtati'u minal ardi wa yughairul manara. Padahal orang-orang yang melakukan ini, yang dia menggeser patok dan mengubah-ubah patok, wa ya'khudhu ma la yastahiqqu, dan dia mengambil yang tidak layak untuk dia, la yadri qad yastafidu minha fi dunyahu. Dia tidak tahu apakah patok yang dia geser, tanah yang dia ambil itu akan bermanfaat atau tidak. Jadi manfaat di dunianya belum jelas. Tapi ancaman di akhiratnya sudah jelas. Nah, ini berarti kan orang bodoh. Ya. Coba sekarang kalau orang geser patok tanah di kampung, digeser patok 1 meter. Ya, sehingga dia mendapatkan tanah tambahan 1 meter yang dia tidak berhak. Apakah tanah itu pasti laku? Belum tentu. Ya, bisa jadi laku, bisa jadi longsor, bisa jadi terbengkalai. Belum tentu laku. Jadi manfaat dunianya belum jelas. Tapi mudarat akhiratnya sudah jelas. Waqad yamutu qabla dzalika. Dan terkadang yang punya tanah, yang geser tadi, dia sudah mati duluan sebelum tanahnya laku. Enggak dapat manfaat. Allah musta'an. Waqad yusallitu alaihi afatan ta'khudhu ma akhadha. Dan terkadang ya, dia akan yusallit alaihi, akan dikuasakan kepadanya, artinya dia akan terkena afat, dia akan terkena kasus. Ta'khudhu ma akhadha, yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia ambil. Artinya di dunia terkadang selain nggak dapat manfaat, ya terkadang dia terkena kasus, akhirnya dipolisikan, dikasuskan. Ini luar biasa. Ini orang melakukan seperti ini sudah dapat kemalangan di dunia dan mendapatkan kemalangan juga di akhirat. Ya. Ummu Maryam. Naam Ustaz. Fal hasilu anna hadza dalilun ala anna taghayyura manaril ardi min kabairiz dzunubi. Walihadza qaranahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyirki wal uquqi wal ihdasi.
mimma yadullu ala anna amrohu azimun wa annahu yajibu alal mar'i ay yahdharu minhu wa an ay yakhafa Allahu subhanahu wa ta'ala hatta la yaqa'a fihi. Sudah Ustaz, lanjut. Halo? Halo? Kok enggak ada suara? Halo? Halo? Ustadznya keluar ya? Iya, Ustaznya keluar. Sinyalnya mungkin. Ibn Shihab. Ya, saya belum bisa share screen. Ya, saya baca dulu. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna hadza dalilun ala anna taghyira manaril ardi min kabairid dunubi. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya mengubah-ubah patok tanah ini termasuk dosa besar. Walihada qarranahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyirki wa bil uquqi wa bil ihdathi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggandengkan dosa mengubah-ubah patok tanah dengan kesyirikan, yaitu menyembelih untuk selain Allah, dan juga dengan durhaka kepada kedua orang tua, dan juga dengan kebid'ahan, membantu kebid'ahan, dan juga ya dengan mengubah-ubah patok tanah. Berarti 4 ini dosa besar semua. Ya. Dan kaidahnya semua yang di dalam Al-Quran atau hadis disebutkan bahwa pelakunya dilaknat. Semua perbuatan dosa yang disebutkan pelakunya dilaknat oleh Allah atau oleh Rasulnya, maka itu dosa besar.
Dan di sini semuanya dilaknat. La'anallahu, Allah melaknat man ghayyara manaral ardi. Orang yang mengubah-ubah patok tanah. Dari sini juga kita ketahui ya bahwasanya perbuatan bid'ah dosa besar. Perbuatan bid'ah dalam agama dosa besar dan membantu kebid'ahan juga dosa besar. Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yajibu ya, wa mimma yadullu ala anna amrahu 'azimun. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut mengubah-ubah patok tanah adalah perbuatan yang besar, perbuatan yang parah. Wa annahu yajibu 'alal mar'i ayyuhadhdhira sehingga dia tidak terjerumus. Ya. Ya, sampai sini penjelasan tentang hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kita masuk ke hadis dari Tariq bin Syihab. Silakan dibaca Ummu Maryam. Ustaz. Matanya. Wa an Tariq bin Wa an Tariq ibn Shihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Qalu marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la Marra yaju rajulani. marra rajulani ala qaumin Hilang suaranya. Ini ada yang buka mic yang lain jadi rame nih. Nah. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban. Fakhallau sabilahu fadakhalan nara. Wa qalu lil akhari qarrib faqal ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Rawahu Ahmad. Nah, hadis selanjutnya, kemudian ini adalah dalil yang keempat, ya, hadis yang kedua di bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang bicara masalah menyembelih untuk selain Allah. Wa an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa begitu wahai Rasulullah? Kok bisa ada orang masuk surga karena lalat? Qala, Nabi bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati suatu kaum yang punya berhala. Ini berarti kaum musyrikin, penyembah berhala. La yujawizuhu, ya, yang lebih tepat, la yujawizuhu. Mereka tidak membiarkan ada orang, ya,
atau la yajuzu, ya bisa juga la yajuzu ahadun. La yajuzuhu ahadun, tidak ada suatu orang pun yang melewati kaum tersebut. Nah, jadi di sini ada ada domirhu, ya domirhu di sini kembali kepada kaumin, ya jadi sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Ahadun ini sebagai fa'il. Ya. Tidak ada satu orang pun yang melewati kaum ini. Hatta yuqarriba lahu syai'an. Kecuali dia mempersembahkan sesuatu, ya, lahu kepada berhala tersebut. Mempersembahkan syai'an, sesuatu, lahu kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima. Maka kaum tersebut berkata kepada orang yang pertama, qarrib, ayo kamu persembahkan sesuatu. Ya, taqarrub kan artinya menyembah, ya. Qarrib, persembahkan. Qala, maka orang yang pertama mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu. Oh, saya enggak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Qalu lahu, maka kaum tersebut mengatakan, qarrib walau dhubaban. Kamu harus mempersembahkan sesuatu walaupun cuma lalat. Seekor lalat. Faqarraba dhubaban fakhallau sabilahu. Kemudian orang tersebut mempersembahkan lalat untuk berhala dan kaum tersebut membiarkan dia untuk lewat, membuka jalannya. Fadakhalan nara, kemudian orang yang mempersembahkan lalat untuk selain Allah, untuk berhala, dia masuk neraka. Kenapa? Karena mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah walaupun cuma lalat. Wa qalu lil akhari, dan kaum tersebut berkata kepada laki-laki yang kedua, qarrib, ayo kamu harus persembahkan sesuatu. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Dia mengatakan, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada satu pihak pun selain Allah azza wa jalla. Ya, jadi lam di sini dalam kata liuqarriba nah, di sini ada lam, ya, liuqarriba. Yang mana lam di sini lam nasibah yang memansubkan. Makanya di sini ba-nya fathah. Pertanyaannya lamnya lam apa? Apakah lam kai atau lam ta'lil? Ya. Jawabannya yang tepat adalah lam kai. Yang artinya dalam rangka. Ya, tidaklah aku menyembelih sesuatu dalam rangka untuk taqarrub. Li ahadin, kepada satu pihak pun selain Allah azza wa jalla. Intinya dia mengatakan saya nggak mau berbuat syirik. Saya nggak mau mempersembahkan sembelihan dalam rangka ibadah kepada selain Allah. Kalau sembelihan yang bukan ibadah nggak apa-apa. Nyembelih ayam untuk dimasak, nyembelih kambing untuk dibikin sate, nggak masalah. Kalau bukan ibadah. Kalau ini liuqarrib, dalam rangka untuk ibadah, maka saya nggak mau. Fadarabu unuqahu, kemudian mereka memenggal lehernya.
Kaum tersebut memenggal leher orang yang nggak mau berbuat syirik ini. Fadakhalal jannata, dan dia pun masuk surga karena tauhidnya. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang wafat di atas tauhid. Rawahu Ahmadu. Jumhur ulama hadis mendhaifkan hadis ini, ya, seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, Syekh Ahmad Syakir, yang dua ulama ini adalah pentahqiq Musnad Ahmad, Syuaib Al-Arnaud dan Syekh Ahmad Syakir, pentahqiq Musnad Ahmad. Dan hadis ini riwayat Ahmad. Ya, beliau berdua mendhaifkan hadis ini. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, juga mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama menghasankan, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz juga ulama hadis, menghasankan hadis ini. Ya, demikian juga nanti dijelaskan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, juga menghasankan hadis ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Utsaimin mendhaifkan hadis ini. Ya, pensyarah kitab ini mendhaifkan hadis ini. Kalau hadis ini dhaif, maka selesai, udah nggak perlu dibahas. Ya, karena di sini, dalam hadis ini ada muskilah. Dalam hadis ini ada muskilah. Bagaimana orang yang dia dipaksa untuk menyembelih, kemudian akhirnya dia menyembelih lalat, kemudian ternyata dia masuk neraka. Bukankah dia dipaksa? Tanda tanya. Kalau dipaksa kan harusnya nggak apa-apa. Kenapa kok dia masuk neraka? Ya. Maka di sini ada muskilah. Di sini ada permasalahan dalam hadis ini. Nah, ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, ya sudah selesai. Berarti hadis ini dhaif. Ya, hadis ini nggak bisa diterima. Ya, tidak bisa menjadi hujjah. Dan makna hadisnya juga keliru. Ya, kok bisa orang dipaksa kok masuk neraka? Ya, maka yang mengatakan hadis ini dhaif selesai. Berarti ini hadis ini salah. Ya, maknanya salah, hadisnya dhaif, nggak bisa jadi hujjah. Nah, yang jadi persoalan adalah bagi ulama yang mensahihkan atau menghasankan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa maknanya. Silakan dibaca. Ummu Umaymah. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu an tariqi bani Syihabin fil hadisi illatani. Al-ula anna tariqa bani Syihabin. Tariqa bena. Oh iya, no. Tariqa bani Syihabin ittifaqu ala annahu ittafaqu ala annahu lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam Wakhtalafu fi suhbatihi wal aksaruna ala annahu sahabi, lakin idza qulna innahu sahabi fala yadurru adamu sima'ihi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna mursalu sahabi hujjatun wa in kana ghayra sahabi fa innahu mursalun ghayru sahabi wa huwa min aqsamid dhaif. Nah, ya, di sini ada sedikit perbedaan antara yang dibaca sama Ummu Umaymah dengan yang di layar, ya. Ya, yang dibaca sama Ummu Umaymah ini sama dengan yang di kitab saya. Saya baca. Qauluhu an tariq Ibn Syihabin, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis ini dari jalan Tariq bin Syihab.
Fil hadithi illatani. Dalam hadis ini ada dua cacat. Al-ula yang pertama, anna tariqa bin Syihabin ittafaqu ala annahu lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Syihab, para ulama hadis sepakat bahwasanya Tariq bin Syihab tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dengar hadis dari Nabi. Wakhtalafu fi suhbatihi. Namun mereka, para ulama hadis, berselisih pendapat apakah Tariq bin Syihab itu sahabat atau bukan. Jadi definisi sahabat, sebagaimana kata Ibnu Hajar, adalah orang yang pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Itu definisi sahabat. Ya, ketika dia lihat Nabi, dia dalam keadaan Islam. Dan dia juga matinya Islam. Maka dia sahabat Nabi. Walaupun nggak pernah ngobrol sama Nabi. Walaupun nggak dengar omongan Nabi. Nah, sekarang kalau kita lihat orang dari jarak misalnya 30 meter. Maka kita dikatakan melihat dia nggak? Jawabannya iya. Kita lihat dia. Karena kelihatan. Tapi omongan dia kedengeran nggak? Nggak kedengeran. 30 meter jauh. Kecuali dia teriak-teriak ya. 30 meter nggak kedengeran. Nah, walaupun nggak dengar, ya, tapi lihat, maka itu sahabat Nabi. Nah, jadi masalah pernah dengar hadis atau tidaknya, ulama sepakat. Tariq bin Syihab nggak pernah dengar hadis dari Nabi. Nggak pernah dengar perkataan Nabi. Nah, tapi masalah apakah Tariq bin Syihab pernah lihat Nabi? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Wal aktsaruna ala annahu sahabiyun. Dan para jumhur ulama ahlu hadis, mereka mengatakan Tariq bin Syihab adalah sahabat. Ya, di sini di layar tidak ada ya keterangan ini. Lakin idza qulna innahu sahabiyun fala yadurru adamu sima'ihi. Ya, sebelumnya di layar ini, di kitab yang di layar ada keterangan lain, wakhtalafu fi qissatihi. Ulama juga berbeda pendapat tentang kebenaran kisah di atas. Faminhum man aqarraha. Sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Wa minhum man nafaha, sebagian ulama ada yang menafikannya. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wa idza qulna, dan kalau kita katakan innahu sahabiyun, bahwasanya Tariq bin Syihab adalah sahabat Nabi. Fala yadurru adamu sima'ihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak membahayakan ketika Tariq bin Syihab nggak pernah dengar hadis dari Nabi. Kenapa? Li'anna mursalas sahabiyyi hujjatun. Karena hadis mursalnya sahabat itu adalah hujjah, dalil. Ya, ada kaidah yang disepakati oleh Ahlussunnah bahwasanya as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Artinya apa? Para sahabat itu nggak perlu ditanya thiqah apa enggak. Ya, nggak perlu ditanya derajat perawinya. Thiqah, apakah soduk, apakah matruk, nggak perlu ditanya. Semuanya thiqah. Sahabat semuanya thiqah. Dan sahabat nggak perlu ditanya, apakah dengar langsung atau dengarnya nggak langsung. Apakah dengar langsung dari Nabi ataukah nggak langsung, nggak perlu ditanya. Kalau sahabat yang menyampaikan, pasti jujur. Karena as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Nah, maka di sini andaikan yang benar adalah Tariq bin Syihab itu sahabat Nabi. Yang pendapat jumhur ulama. Padahal dia nggak pernah dengar hadis dari Nabi. Berarti dia dengarnya nggak langsung. Dia dengar hadis ini dari sahabat yang lain. Nggak langsung. Maka itu nggak masalah. Nggak masalah. Mau dengar hadisnya langsung atau nggak langsung. Yang penting yang nyampaikan itu sahabat Nabi. Ya, mengatakan Nabi bersabda demikian. Yang nyampaikan sahabat Nabi. Mau dia dengar langsung atau tidak, nggak masalah. La yadurru.
Ini maksud dari mursalus sahabi hujjatun. Hadis mursal dari sahabat Nabi hujjah. Dan ini disebut dengan mursal sahabi karena Thariq bin Syihab dengarnya nggak langsung. Berarti ada sahabat lain ya yang menjadi perantara antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat lainnya nggak diketahui siapa. Nah, makanya disebut mursal. Karena ada satu perawi yang tidak diketahui. Ya. Tapi ini mursal sahabi nggak masalah. Wa in kana ghaira sahabiyin fa innahu mursalu ghairi sahabiyin. Tapi kalau Thariq bin Syihab itu bukan sahabat Nabi, maka berarti hadis ini hadis mursal bukan sahabat. Wa huwa min aqsamid dha'ifi. Sedangkan hadis mursal yang bukan sahabat, maka itu hadis dhaif. Ya, misalnya mursal tabi'in. Seorang tabi'in, orang yang nggak pernah ketemu Nabi, mengatakan Nabi bersabda. Ini kan nggak mungkin. Ya, pasti ada perantara. Perantaranya siapa? Nggak tahu. Nah, ketika dia bukan sahabat Nabi, maka ini menjadi hadis yang diragukan, hadis yang dhaif. Maka di sini satu permasalahan ya tentang suhbatu Thariq bin Syihabin. Tentang status Thariq bin Syihab itu sahabat atau bukan. Tapi pendapat jumhur dan ini insya Allah yang lebih rajih bahwasanya Thariq bin Syihab itu sahabat. Ya. Maka ilah yang pertama gugur ya. Ilah yang pertama gugur. Karena Thariq bin Syihab sahabat. Kemudian Ummu Halim. Atsaniyatu أن الحديث معنعن من قبل الأعمش min وهو qibali من min قبل qibalil الأعمش من قبل الأعمش وهو من المدلسين وهذه آفات في الحديث فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. Nah, cukup dulu. Atsaniyatu cacat yang kedua, annal haditha mu'an'anun min qibalil a'mashi. Hadis ini hadis yang mu'an'an. Ya, mu'an'an itu hadis yang perawinya adalah mudallis. Mudallis itu perawi yang mengesankan dia mendengar langsung padahal tidak. Dan dia dalam hadisnya menggunakan kata an. Ya, tidak menggunakan kata-kata haddatsani, telah menyampaikan kepada saya. Cuma mengatakan an, dari. Hadis ini dari. Nah, sehingga dia tidak menegaskan dia dapat langsung. Bisa jadi langsung, bisa jadi enggak. Padahal dia adalah perawi yang terkenal mudallis. Ya, suka menyamarkan, suka mengesankan dia dengar langsung. Nah, berarti periwayatan perawi seperti ini diragukan. Min qibalil a'mashi. Hadis ini mu'an'an dari sisi perawi yang bernama Al-A'mash. Wahwa minal mudallisina. Dan Al-A'mash termasuk perawi mudallis. Nah, maka berlaku kaidah an'anatul mudallisi. Ya, an'anah dari seorang mudallis itu merupakan illah dari hadis. Wahadhihi afatun fil hadis. Dan ini beberapa penyakit dalam hadis. Fal hadithu fin nafsi minhu syai'un min ajli hatainil illatain. Maka hadis ini secara periwayatannya itu punya dua cacat. Ya, atau lebih tepatnya satu cacat. Karena cacat yang pertama sudah gugur. Thariq bin Syihab sahabat. Berarti punya satu cacat yaitu an-anatul mudallis. Adanya perawi mudallis yang melakukan an-anah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya an-anatul mudallis itu kelemahan yang ringan. Ya, yang ketika ada jalan yang lain, yang bisa menguatkan, maka hadisnya bisa naik menjadi hasan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz. Ya, bahwasanya beliau melihat ada jalan yang lain, ya, sehingga an-anah dari Al-A'mash itu terangkat. Ya, hadisnya menjadi hasan. Dan dari kesimpulan di sini,
Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadis ini punya dua cacat. Sampai situ titik ya. Berarti ini jelas beliau mendhaifkan hadis ini. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mendhaifkan hadis ini. Kemudian silakan dibaca Ummu Zuhri lagi. Summa lil hadithi illatun thalithatun wa hiya annal imam Ahmad rawahu an tariqin an Salmana mauqufan min qawlihi wa kadza Abu Nu'aimin wa Banu Abi Syaibata fayuhtamalu anna Salmana akhadahu an Bani Israila. Nah, di kitab saya dan juga di kitabnya Ummu Zuhri ya, ada keterangan tambahan, ini tidak ada di layar. Tsumma lil hadithi illatun tsalithatun. Hadis ini punya cacat yang ketiga. Wa hiya annal imam Ahmad rawahu an tariqin an Salmana mauqufan min qaulihi. Bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari jalan Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi secara mauquf min qaulihi dari perkataannya Salman Al-Farisi. Berarti ini hadis bukan perkataannya Nabi tapi perkataan Salman. Wa kadza Abu Nu'aimin wa Ibnu Abi Syaibah. Demikian juga periwayatan dari Abu Nu'aim dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Ya. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf juga meriwayatkan dari jalan Tariq bin Syihab ya, dari Salman Al-Farisi, bukan dari Nabi. Ini ceritanya Salman Al-Farisi. Fayuhtamalu anna Salmana akhadahu an Bani Israila. Maka ada kemungkinan cerita yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini diambil oleh beliau dari Bani Israel. Dari kisah-kisah Israiliyat. Dan Salman Al-Farisi terkenal dengan itu. Terkenal suka menyampaikan kisah-kisah Israiliyat. Dan dua orang tadi, ya, dua orang yang hidup di zaman sebelum Nabi. Dua orang yang lewat. Jadi ini bukan ilustrasi ya. Ini bukan fantasi. Tapi kisah nyata. Ada dua orang itu ada. Nah, dua orang lewat di suatu kaum penyembah berhala, kemudian disuruh untuk menyembelih sesuatu. Ini kisah nyata. Namun ini kisah nyata di zaman-zaman sebelum Nabi, bukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau tadi ini diambil oleh Salman dari kisah Israiliyat di zaman Bani Israel. Ya berarti ada dua ilah. Ya, tadi ilah yang pertama sudah gugur, tinggal ilah yang kedua dan ilah yang ketiga. Nah hadis seperti ini, sebagian ulama, ya, jadi ada jalan yang marfu, berarti perkataan Nabi, ada jalan yang mauquf, perkataan sahabat. Ya. Sebagian ulama kalau ketemu hadis seperti ini, maka mereka mengatakan ini bentrok. Ya, ini jadi bentrok. Kok yang ini bilangnya perkataan Nabi, ini bilang perkataan sahabat. Iya benar yang mana? Nah, berarti ini hadis bentrok. Istilahnya hadis yang mutarrib. Terdapat ittirab, inkonsistensi. Maka menjadi dhaif. Menjadi dhaif. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau ada hadis seperti itu, ini ada jalan marfu. Ya, ada jalan marfu. Tapi marfu'nya lemah. Kemudian ada jalan yang mauquf, mauqufnya sahih. Maka yang mauquf sahih ini malah menguatkan. Menjadi penguat, menjadi syahid dari jalan yang marfu tadi. Nah, ini ada perbedaan metodologi dalam ulama hadis. Maka tidak perlu heran kalau ada ulama yang menghasankan hadis ini, ya seperti Syekh Ibnu Baz. Ya Allah alam, kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat Syekh Ibnu Baz, ya, bahwasanya hadis ini hadis yang hasan. Ya. Sehingga bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Ya, kemudian saya baca aja qauluhu fi zubabin fi lisababiyati. Fi di sini bermakna sababiyah, menunjukkan sebab. Jadi ada orang masuk surga karena sebab lalat, ada orang masuk neraka karena sebab lalat. Walaysat li dzarfiyah ai bisa babi dzubabi. Fi di sini bukan dzaraf, ya bukan menunjukkan
tempat, ya, bukan dilalat, bukan. Jadi fi sini bukan di. Fi zubabin bukan dilalat. Orang masuk surga dilalat, bukan. Gimana cara masuk surga dilalat? Tapi fi di sini li sababi. Orang masuk surga karena sebab lalat. Qaluhu fadakhala nara ay wa in dhabaha syai'an la yu'kalu. Lakinna lamma nawa bihi ataqarruba bihi ila hadhihi sonami sara musyrikan fadakhala nar. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat. Maksudnya dia masuk neraka karena menyembelih sesuatu kepada selain Allah padahal dia nggak makan. Ya, atau sesuatu yang tidak dimakan. Lalat. Ya. Tapi dia niatkan sembelihan lalat tersebut untuk takarrub kepada selain Allah, kepada berhala. Maka dia menjadi orang musyrik. Karena dia menjadi orang musyrik, maka dia masuk neraka. Kalau di kitab saya ada tambahan, ya, tadi fi zubabin ay fi lisababiyati wa laysat lidharfiyati wa nadhiruhu, dan yang semisal dengan ini qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat an-nara imra'atun fi hirratin habasatha. Ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung. Ya, di sini ada fi hirratin habasatha. Ya. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, nggak boleh menyiksa binatang, ya. Menyiksa binatang bisa menyebabkan masuk neraka. Contohnya dalam hadis ini ada wanita yang mengurung kucing nggak bisa keluar. Sehingga kucing ini kelaparan sampai-sampai dia makan tanah. Ya, makan tanah yang ada di dalam kurungan tersebut sampai akhirnya mati. Nah, kemudian Allah hukum si wanita tersebut, ya, dengan diadab di neraka. Maka ini menunjukkan nggak boleh menyiksa binatang. Ya, penjelasan dari hadis ini masih panjang ya penjelasannya. Nanti akan disebutkan oleh syarih. Namun saya bocorkan dulu, saya spill dulu di sini. Bahwasanya ulama yang menghasankan atau mensahihkan hadis ini mengatakan si laki-laki tersebut yang menyembelih lalat untuk berhala, ya, dia lakukan ini dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Ya, jadi ketika dia dikatakan kamu nggak boleh lewat kecuali harus nyembelih lalat dulu. Kecuali harus nyembelih sesuatu dulu. Kemudian dia katakan, oh saya nggak punya apa-apa untuk disembelih. Maka kata si kaumnya, ya sudah apa sajalah, lalat juga boleh. Nah, kemudian si orang tadi mengatakan, oh lalat boleh, oke, nggak apa-apa, saya akan sembelih lalat. Seperti itu. Jadi dia tidak merasa terpaksa, ya, dia menyetujui syarat yang diberikan oleh si kaum tersebut, dan dia mempersembahkan lalat dengan sukarela. Ya. Oleh karena itu dia masuk neraka. Jadi bukan karena terpaksa. Ini penjelasannya nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, adapun orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran karena terpaksa, ya, dan hatinya mengingkari, hatinya tetap tenang pada keimanan, maka ya, dia tentunya tidak dihukumi kufur dan juga tidak dihukumi berbuat kesyirikan. Ya, seperti sahabat Nabi, siapa namanya? Ya, Ammar bin Yasir. Ya.
Nabi katakan, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena keluarganya Yasir, keluarganya Ammar bin Yasir itu disiksa oleh orang-orang Quraisy sampai bapaknya, ibunya dan kakaknya itu meninggal. Ya. Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kata-kata kekufuran ya supaya tidak disiksa, supaya nggak mati. Tapi hatinya tetap dalam keimanan. Ya, maka Allah maafkan sampai Allah turunkan ayat. Jadi kalau terpaksa maka tidak dihukumi kufur, tidak dihukumi musyrik. Ya. Adapun laki-laki ini yang ada dalam hadis ini, kalau kita katakan hadis ini hasan, maka dia melakukannya dengan sukarela, dengan tulus, ya bukan karena terpaksa. Wallahu a'lam. Nggak ada pertanyaan ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan ya ada pertanyaan. Jika ada orang yang bernadar, mengatakan saya nadar jika melakukan maksiat A selama 1 bulan ini, maka saya akan denda berupa infak 50.000. Apakah ini nadar? Bukan, ini bukan nadar. Ya. Nadar itu definisinya apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepadanya. Itu nadar. Ya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kepadanya. Ya, ketika ya, melakukan sesuatu. Adapun meninggalkan maksiat, maka itu wajib. Ya. Makanya bukan nadar. Namun ada seorang Ustadz mengatakan nadanya masuk nadar lajaj. Apa hukumnya? Allah alam, saya belum pernah mendengar tentang nadar lajaj. Nanti kita pelajari dulu, insyaallah. Apakah orang yang mengalami kegundahan berarti bermasalah pada tauhidnya? Atau itu adalah cobaan untuk menguji kesabarannya? Ya, Imam Ahmad pernah ditanya tentang kegundahan yang tiba-tiba datang. Gak ada apa-apa kok gundah. Ya. Maka kata Imam Ahmad, itu adalah maksiat yang sudah direncanakan namun belum sempat dilakukan. Itu gara-gara maksiat yang sudah direncanakan, sudah diniatkan tapi belum dilakukan. Maka memberikan efek berupa kegundahan. Oleh karena itu obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Dan jangan lakukan maksiat tersebut. Ya. Tapi kalau gundahnya karena sesuatu, misalnya takut akan rezeki masa depan, ya takut tentang penyakit yang akan menimpa di masa depan, dan lain-lain, maka ini kekurangan pada tauhid. Dan ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini bentuk kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kekurangan pada tauhid. Ya, kalau gundahnya karena takut pada masa depan, maka dua-duanya ini tercela, ya. Baik gundah tiba-tiba, ya itu kata Imam Ahmad karena maksiat yang sudah direncanakan namun dilakukan, ataupun gundah karena takut pada masa depan, dua-duanya tercela. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang, bukan karena Allah, seperti tidak kedukun karena pemborosan, tidak merokok karena berbahaya bagi kesehatan. Ya maka pertama dia
mendapatkan faidah. Ya. Faedahnya nggak jadi kedukun, nggak jadi berbuat syirik, nggak jadi berbuat dosa besar. Nggak ngerokok, ya maka dapat faedah berupa kesehatan. Tapi tidak mendapatkan pahala kalau tidak diniatkan bukan karena Allah. Ya, kalau dilakukan bukan karena ilmu. Ya, kalau orang melakukan itu karena ilmu, maka dapat pahala. Walaupun dia tidak pasang niat. Oh, saya nggak ngerokok karena haram. Ya, dia tidak katakan saya akan tinggalkan rokok karena Allah. Enggak, tapi dia tinggalkan rokok karena dia tahu rokok itu haram. Ya, dia tinggalkan rokok karena ilmu, dapat pahala. Kalau dia tinggalkan pergi ke dukun karena ilmu, tahu bahwasanya ini adalah keharaman, ya, kesyirikan, dosa besar, maka dia dapat pahala. Maka di sini pentingnya ilmu. Tapi kalau orang meninggalkan semua itu karena perkara duniawi, ya pemborosan, atau karena untuk kesehatan, ya maka dia dapat faidah, dapat manfaatnya, dapat maslahahnya, namun tidak dapat pahala. Jika sudah dilakukan tidak ada kafarah, ya tidak ada, ya karena memang semua orang wajib untuk meninggalkan maksiatnya dengan atau tanpa nadar, sehingga itu bukan nadar, setahu saya, ya. Dan andaikan sudah mengatakan seperti itu dan tidak dilakukan sedekahnya, tidak masalah, tidak ada kafarah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.